Masyarakat kecenderungannya adalah takut ke dokter, kakak. Katanya di Dentisia juga tidak menerima pelayanan bleaching. Kenapa, kak? Oke, balik lagi di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Kakak Dr. Irwan. Baik, dengan Kakak Irna. Kakak Irna, sorry, aku lupa-lupa ya kakak. Ya, jadi hari ini mungkin kita akan banyak bicara tentang seputaran kesehatan gigi terutama kakak ya. Kita akan bicara panjang juga. Terus yang kedua, bagaimana sih sebenarnya tantangannya di dunia kedokteran gigi ini? Rasa-rasanya banyak sekali muncul nih pemeriksaan gigi lah apa dan segala macam. Carut marut informasi di masyarakat juga ada beberapa kak. Kemudian yang ketiga mungkin tantangan di dunia klinik gigi ini seperti apa sekarang. Nah, masyarakat juga butuh tahu lebih jelas kakak, seperti apa sih tipsnya ketika ingin memilih klinik gigi yang menurut kakak sendiri sebagai profesi, sebagai seorang dokter sekaligus juga pemilik klinik gigi Dentisia saat ini. Oke, baik, saya mulai. Kakak memulai muncul sebagai profesi seorang dokter itu sebenarnya memang kan kalau dulu kak itu anak-anak kan kalau ditanya profesi pasti bilang jadi dokter. Kalau kita dulu memang sejak kecil bercita-cita jadi dokter atau bagaimana kakak? Jadi sebenarnya profesi saya dari dulu sampai sekarang itu adalah wira swasta. Entrepreneur. Jadi tidak berubah sampai sekarang. Nah, saya adalah wira swasta yang kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Begitu cerita. Jadi tidak berubah profesinya. Profesi saya adalah wira swasta. Begitu. Tapi latar belakangnya dokter gigi dalam bidang kedokteran. Oke. Masih relate. Masuk ya. Masuk. Oke. Gitu. Baik kakak. Kita masuk sedikit mungkin. Yang paling banyak ini saya dapatkan informasi adalah tentang dunia kedokteran gigi itu adalah masyarakat kecenderungannya adalah takut ke dokter kakak. Salah satu alasannya mungkin karena banyaknya informasi yang miss terhadap di masyarakat. Salah satunya mungkin kalau saya ambil contoh, kalau cabut gigi bisa buta dan sebagainya. Betul itu kakak atau bagaimana sebenarnya ini? Jadi kalau bicara tentang ketakutan, kita harus tahu dulu masyarakat ini takutnya karena apa. Ada yang takutnya karena psikologis, dia punya masa lalu yang buruk terhadap dokter. Misalnya, pokoknya kalau nggak makan, mama bawa ke dokter gigi ya, biar dicabut giginya. Jadi dokter gigi dijadikan suatu ancaman, gitu, ancaman bagi si anak, gitu. Yang kedua, dia takut karena rasa sakit. Bisa jadi pada saat pernah dibawa ke dokter gigi terus punya trauma terhadap pelayanan kesehatannya yang kurang menyenangkan. Makanya kemudian dia merasa, apalagi dengan mendengar mesin-mesin gigi gitu kan, yang bunyinya cukup membuat hati berdebar-debar. Nah, baru masuk di ruangannya. Ada juga yang takut karena begitu masuk takut berapa mini saya bayar. Nah, itu juga paling gitu. Jadi ketakutan itu sebenarnya yang coba kita jawab pada saat kita merintis klinik Dentisia ini. Jadi Dentisia ini bukan punya saya sebenarnya. Secara filosofis dia adalah milik rakyat. Nanti kita bahas lebih jauh kakak tentang itu. Saya ke kakak Irna dulu. Kakak Irna sendiri. Sambil saya minum kopi. Iya, nggak apa-apa kakak. Ini kopi merek Kios 1 loh. Oke. Karena saya mau tanya sedikit. Kita kan sebagai partner lah istilahnya ya, partner dalam membangun salah satu brand klinik yang lagi banyak dibicarakan juga. Bagaimana peran-peran kakak selain jadi ibu rumah tangga pastinya menyesuaikan dengan profesinya kakak Dr. Irwan? Bagaimana kakak mengatur semua itu? Saya kan sebagai istri ya, itu saya meyakini istri itu adalah support system. Ketika suami punya mimpi, punya usaha, dan saat itu saya juga lagi lowong kan, ngurusin anak, rumah, ya udah otaknya dipakai aja untuk buat ngebantu suami. Iya. Suami. Jadi kita
bangun usaha itu banyak diskusi dan saya juga apa yang suamiku suka, saya senang belajar. Gitu. Yang paling banyak didiskusikan tentang apa? Terutama pengembangan apa gitu dan peran-peran tak kakak? Masalah usaha, terus untuk bisa mengerti dulu, jadi dulu ceritanya itu kita mau ta'aruf kan? Iya. Benar. Saya kan kalau kita pernikahan itu kan 70% ngobrol kan? Betul. Jadi saya harus punya kemampuan untuk ngobrol sama dia karena usia kita terpaut 7 tahun. Gitu. Jadi saya dulu kan tidak suka wirausaha, saya tidak mengerti ya, tidak paham yang begitu. Iya. Terus untuk bisa ngomong sama dia, saya minta buku-buku wirausahanya semua, wira swasta, buku-buku terus Dewa Eka gitu kan. Baca-baca tertarik. Nah, itu awal kita mulai enak diskusi. Pertama kita cocoknya itu diskusi masalah sejarah. Akhirnya nyambung di situ kakak pembicaraannya. Oke. Kan dia nggak mungkin bahas sejarah terus kan, biar bisa sesuai dengan kesukaannya dia, profesinya dia sebagai wira swasta. Saya mempelajari apa yang dia suka. Jadi dia suka buku-buku wirausaha, saya baca semua. Terus dia dokter gigi lagi, jadi saya betul. Semua buku. Jadi sebenarnya ilmunya tuh kalau ngomong berdua sekarang udah nyambung karena sudah banyak belajar kakak ya. Akhirnya kita membangun bisnis tuh cocok kalau ngobrol apa, karena dia kalau mau minta saran, mau diskusi atau apa kan ya sama saya minta. Iya. Oke. Saya masuk, hati kami sudah tersambung. Ya, sudah terpaut lah istilahnya. Otaknya Iya. Kakak, ini di luar konteks kakak. Ini kan pasti Dokter Ridwan ini banyak menangani pasien gitu. Dalam tanda petik kakak ya, ada tidak rasa-rasa ini begitu ketika menangani pasien, kekhawatiran atau apalah, terserah kakak. Ada tidak kekhawatiran tersendiri misalnya salam ke apalah begitu dalam prakteknya begitu? Harus dimulai dari harus percaya. Iya. Karena kalau saya tidak percaya itu mempengaruhi beliau kan. Iya. Jadi apapun tindakannya saya percaya kalau dia sudah mempertimbangkannya, resikonya udah tahu, konsekuensinya apa, dia orang yang bertanggung jawab. Jadi kita sebagai istri ya kita memberi bantuan dan kita mempercayai ke depan. Gitu. Kayaknya pembahasan lain. Oke, saya balik kakak. Ini tentang klinik Dentisia sendiri. Boleh spill tipis-tipis awal mulanya ini Dentisia seperti apa sebenarnya? Kenapa namanya Dentisia begitu? Kan ini lokal konten sekali. Dan ini klinik rakyat. Iya, maksud saya apa? Kan selama ini kalau kita mendengar klinik itu Kak, pasti namanya apa sehat begitu, ada kata-kata begitu. Kenapa pakai kata Dentisia? Apa ini di balik ini semua penamaan ini Kakak? Kita mungkin Kakak. Jadi begini, saya itu jiwa saya itu banyak tertempa di Makassar. Dari kuliah dan sebagainya. Makassar itu adalah kota Daeng. Pertama. Dan ketika menyebut Daeng, maka kita akan terasosiasi lokal jenis Makassar, kearifan lokal gitu kan? Betul. Kearifan lokal. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak banyak menangani pasien, yang banyak menangani itu adik-adik. Saya itu hanya ya sekedar ini saja. Manajerial saja ya. Lebih banyak, kadang-kadang saja membantu. Iya. Nah, terus banyak kejadian itu di daerah-daerah, rata-rata daerah-daerah yang agak ke menengah ke bawah ya, urban begitu. Banyak masyarakat yang menjadi korban tukang gigi. Masya Allah. Nah, maksudnya bukan korban bagaimana, jadi ada perawatan-perawatan itu yang harusnya ditangani oleh dokter gigi, tapi ditangani oleh tukang gigi. Padahal di Permenkes itu jelas bahwa tukang gigi itu hanya berwenang untuk menangani membuat dan memasang gigi palsu, lepas pasang yang direbus, yang direbus istilahnya, di heat curing namanya itu. Tapi kenyataannya banyak tukang gigi kemudian bermetamorfosa atau apa istilahnya mengupgrade dirinya menjadi salon gigi lah dan sebagainya. Itu kemudian masyarakat menengah ke bawah itu jadi sasaran itu karena beberapa saya kenapa nggak ke dokter gigi Bu gitu kan, saya tanya gitu, harganya kurang pas gitu, kemahalan lah istilahnya mereka, kurang terjangkau. Iya, kurang terjangkau. Akhirnya terus teman-teman yang berprofesi sebagai tukang gigi sebenarnya tidak salah ketika
teman-teman tukang gigi masuk di wilayah itu sesuai dengan kewenangannya. Betul. Yang jadi masalah kewenangan itu sering yang harus dikerjakan oleh tukang gigi, dokter gigi diambil tukang gigi, misalnya cabut, pembersihan karang gigi, penambalan. Tindakan medis lah ya. Yes, nah padahal kita tahu veneer gigi yang estetik bahkan gitu kan. Padahal itu sebenarnya kewenangan dokter gigi. Kenapa? Karena setiap tindakan medis itu pasti ada konsekuensi di belakangnya. Karena namanya tindakan. Betul. Tindakan itu ada kira-kira akan seperti apa di belakangnya itu ada. Dan itu harus dijelaskan ke pasien. Makanya terus saya bongkar coba berapa biayanya gitu. Di IG kan banyak tuh kortugi tuh. Betul, gitu. banyak sekali. Saya tanya berapa biaya sekian. Sebenarnya kalau dilihat, kalau dokter gigi masuk lebih merakyat lagi sebenarnya, pertama dokter gigi masih bisa untuk survive itu. Yang nilai yang paling penting adalah sebenarnya masyarakat itu terhindar. Persoalan mereka pilihan apa enggak? Tapi pertanyaannya sekarang rata-rata mereka nggak punya choice yang cukup banyak, gitu kan? Choice yang cukup banyak. Oh ya, ujung-ujungnya kan masyarakat pilihan yang simple. Ada yang bertanya lagi, tapi kan itu ada ditanggung sama BPJS. Nah, kita lihat lagi pertanyaannya sekarang satu. BPJS itu ketika satu fasilitas kesehatan dia kerjasama dengan BPJS, terutama pelayanan giginya, otomatis ketika pasien banyak sekali di dalam, maka dokter akan menjadi tidak terlalu fokus. Gitu. Yang kedua, tantangan. Yang kedua, tidak semua jenis layanan kesehatan gigi itu ditanggung oleh BPJS. Nah, akhirnya ketika misalnya masyarakat membutuhkan suatu layanan, katakanlah misalnya layanan gigi palsu permanen yang harus ditangani oleh dokter gigi, masyarakat mencari dokter gigi yang kemudian ada kendala di situ. Katakanlah menengah ke bawah ya pada umumnya kendala biaya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ke arah bagaimana value Dentisia ini kita mau arahkan supaya mereka ada di hatinya masyarakat, menengah ke bawah. Saya tadi sempat berpikir sih sebenarnya Dentisia ini apakah ingin dalam artian mendekatkan ke masyarakat atau sebenarnya visi besarnya Dentisia ini apa sebenarnya, sehingga saya dengar-dengar saya dapat bocoran bahwa Dentisia ini bahkan memberikan gift begitu banyak kepada pasien-pasiennya. Salah satunya mungkin yang paling saya dengar ketika mereka ngantri di sana, dikasih makan juga. Makan gratis pula. Kalau masalah makanan itu kan istri saya yang begitu. Iya, maksud saya kenapa diperlakukan seperti itu, Kak? Ada apa di balik sana sebenarnya? Iya. Karena itu senang. Jadi kita ini kan berdua itu ketemunya di dunia relawan. Oh, memang dasar backgroundnya relawan. Oke. Itu orang sosial kemanusiaan itu udah biasa. Jadi dari dulu itu memang ketemu di aksi-aksi bakso. Jadi memang gempa kayak gitu. Ngurusin orang itu. Jadi udah memang kayak terbiasa ngurusin orang, melayani orang, dan kita itu senang sama tamu. Jadi pasien-pasien Dentisia itu kita tidak menganggap mereka seperti pasien pada umumnya, tapi kita menganggap mereka tamu yang datang. Iya. Sehingga memang diperlakukan seperti itu, Kak. Ya. Tadi saya nyari kopi karena saya tamu. Oke. Jadi kita mereka sebagai tamu, terus memang kita Dentisia itu sama suami kan yang kita ingat gini ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi banyak mikir itu rugi nggak itu Dentisia? Sebenarnya kita nggak. Iya sih, secara hitung-hitungan rugi kayaknya ini karena konsulnya gratis. Iya, sudah konsul gratis. Itu kan kalau masuk ke dalam konsul nggak ngapa-ngapain ya pulang. Kalau datang siang dapat makan, dapat snack. Jadi kalau Mongki dapat makan siang gratis, datang saya ke sana. Iya, tanya aja dokternya di dalam boleh. Hanya sekedar bertanya harga misalnya, hanya sekedar tanya kesehatan saya di sana, boleh dapat makan gratis. Karena kan kita selalu menempatkan diri, saya kan orang awam kan. Sebagai orang awam ini sebagai dokter gigi. Jadi perasaan pasien itu lebih saya yang mengerti gitu. Bahkan mereka kalau bawa anak gitu kan, saya minta ke pegawai supaya itu disiapkan snack untuk anak-anak. Tadi ada anak kecil yang datang itu dikasih susu, dikasih kue gitu. Kalau perlu ada mainan, mereka mau main boleh. Dan itu kita harapannya Dentisia itu punya ruang bermain anak juga. Jadi pengembangannya akan ke sana juga ya. Oke. Ya mohon doanya. Amin. Pertanyaan saya selanjutnya begini, Kak. Kan kalau pada umumnya klinik gigi itu misalnya kalau perbedaan layanan dan sebagainya, apa sih yang menjadi point of view-nya ini Dentisia
dalam memberikan pelayanan? Pelayanan apa saja yang ada di sana? Sebenarnya kalau pelayanan kami itu kan fokusnya ke pelayanan medik dasar kedokteran gigi. Bukan estetik. Bukan estetik ya. Karena nah itu gimana tuh? Di luar kan banyak sekali tuh estetik gitu, Kak. Jadi yang saya pelajari tentang ilmu fikih kedokteran gigi Islam, bahwa perawatan estetik itu adalah nomor sekian. Yang paling penting adalah urgensi medisnya apa. Jadi pada saat kita melakukan perawatan estetik itu harus ada alasan medisnya apa. Oh, gitu. Kalau alasan medis itu sudah terselesaikan, estetik itu adalah ngikuti belakangnya. ya kan banyak tuh, Kak, yang di luar sana. Pokoknya yang penting terlihat cantik, pokoknya yang penting terlihat putih dan sebagainya. Kalau Dentisia sendiri menerima nggak pasien-pasien begitu? Setiap ada pasien yang bertanya, saya selalu arahkan ke dokter-dokter yang di tim kami. Selalu tanya, kenapa dia mau perawatan estetik? Alasannya apa? Kalau alasannya karena dia terlihat kurang cantik gitu, pertanyaannya apa yang bikin kurang cantik? Oh giginya, oh giginya terlihat hitam atau kuning. Oke. Kalau seperti itu kita boleh melakukan perawatan estetik. Kenapa? Karena memperbaiki sesuatu yang sudah rusak untuk menjadi baik kembali. Tapi kalau misalnya giginya tidak kenapa-kenapa, Warnanya memang udah kayak gitu. warnanya memang begitu. Kemudian warna gigi asli memang begitu. Kemudian dia mau pokoknya saya mau kelihatan lebih putih. Apa istilahnya tuh? Bleaching apakah? Ya, salah satunya pemutihan gigi. Pemutihan gigi, ada yang di bleaching, ada yang di veneer dan lain-lain. Veneer itu butuh keterampilan khusus. Jadi itu keterampilan tidak sembarang untuk orang bisa melakukan veneer gigi. Karena yang kalau veneer itu dengan bleaching intinya kalau gigi itu, jadi giginya itu dikurangin sedikit lah istilahnya. Itu kan punya efek medis kalau giginya masih hidup atau masih vital gitu. Jadi anatominya berubah tuh, Kak, ya? Iya, betul. Nah, makanya harus ada alasan medis. Kenapa kita merusak sesuatu yang baik? Harus ada alasan medisnya. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita masuk ke wilayah estetik. Nah, estetik itu hanya pendukung sebenarnya. Gitu kan, pendukung. Tapi kalau persoalan di klinik lain, dokter lain itu pilihan masing-masing ya. Karena kami melakukan pelayanan medik dasar kedokteran gigi ya, tambah cabut, scaling, yang lainnya gigi palsu dan lain-lain, itu sesuai kebutuhan. Katanya di Dentisia juga tidak menerima pelayanan bleaching. Kenapa, Kak? Ya itu tadi, pertama, kalau bleachingnya dilakukan untuk gigi yang sudah mati, itu bisa. Giginya memang sudah membusuk ya, tanda kutip. Membusuk bisa. Tapi kalau giginya masih sehat, kemudian dia mau bleaching, berarti tidak ada alasan medis bagi dokter di Dentisia untuk melakukan tindakan bleaching. Alasan medisnya apa? Kecuali kalau misalnya gini, misalnya dok saya itu kalau senyum terus gigi saya kuning, saya merasa saya langsung tiba-tiba saya jadi gila atau hilang kesadaran. Enggak, bukan. Saya hilang kesadaran. Maka dalam dunia medis itu disebut dengan namanya psikosomatik. Persoalannya sekarang, siapa yang berwenang atau memiliki otoritas kemampuan untuk menyatakan pasien ini memiliki penyakit psikosomatik? Maka harus ada rujukan dari dokter psikiatri. Orang yang berkompeten, kan begitu? Betul. Nah, kalau dokter gigi kan bukan kompetensinya di situ. Kalau dokter psikosomatik, dokter psikiatri sudah menyatakan, dia mengalami psikosomatik gara-gara giginya, ya oke, dokter gigi silakan, karena memperbaiki sesuatu yang tidak baik untuk menjadi lebih baik, bukan merusak sesuatu yang awalnya baik, dirusak, kemudian diperbaiki kembali. Karena sebagus-bagusnya tangan seorang dokter gigi, masih lebih bagus gigi asli. Tapi kan itu cuan, Kakak, itu pelayanan itu mahal itu, Kak. Kenapa tidak? Iya. Sekarang, kan banyak di luar begitu. Nah, itulah bedanya. Kami ini mindsetnya rezeki itu selama kita berusaha mengikuti aturan agama, rezeki itu aja datangnya dari mana aja kok. Gitu kan. Dan buktinya saya dengan tim masih bisa makan, masih bisa bayar tagihan listrik, dari menjalani pelayanan menyediakan pelayanan yang sifatnya dasar gitu. Jadi itu tergantung pilihan masing. Kita juga masih bisa punya program Dentisia Peduli. Iya, kita masih bisa tiap Jumat tuh alhamdulillah masih bisa sedekah makanan. Jadi kami juga ada program sosial tuh di lingkungan sekitar.
Tapi belum layak juga sih dikatakan CSR ya. Tapi semua semua siswa atau semua anak-anak tahfiz yatim yang ada di lingkungan komplek itu gratis perawatan gigi setiap hari Jumat. Oh, ada itu layanan. Ada. Kalau darurat boleh ya? Kalau darurat misalnya darurat boleh datang kapanpun. Tapi giginya goyang tiba-tiba dibawa. Tapi kalau rutinnya supaya tidak takutnya nanti numpuk ya pasiennya ke pasien yang umum gitu. Jadi kalau pasien pondok tahfiz atau pondok putri, poto putra, nah itu biasanya kita gratiskan. Nah, ini tapi menarik, harus ada validasinya kan. Iya betul. Namanya dokter gigi anak yatim. Ya, dokter gigi anak yatim gitu. Ya, ini menarik sekali nih. Oke. Poinnya mungkin gini Kak. Saya mau mungkin Kakak juga menyampaikan apa sih kemudian the next Dentisia ini gitu. Kakak harapannya seperti apa ke depannya di Dentisia ini? Kemudian spill juga melihat persaingan dalam arti bisnisnya Kakak ya. Kita tidak bisa melepaskan itu. Seperti apa Kakak memandang sendiri dengan banyaknya klinik-klinik yang sekarang gitu. Kemudian masyarakat juga ingin mengetahui untuk memilih layanan khususnya untuk gigi ini seperti apa gitu melihatnya. Gitu Kakak. Dulu nggak ya? Kita rangkum dalam jawabannya Kakak. Ya. Jadi gini, saya tidak melihat persaingannya itu lebih kepada bisnis. Oke. Saya melihatnya hadirnya Dentisia itu sebagai solusi kesehatan gigi yang merakyat, yang dicintai oleh masyarakat itu. Kalau ada orang lain yang membuat hal yang serupa, konteksnya adalah ini dalam konteks berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena di Dentisia itu pertama sebelum dilakukan tindakan maka pasien harus dengan dokter harus akad dulu. Setuju dulu ya, sepakat akad dulu. Kalau dalam dunia medis disebut dengan informed consent. Informed consent itu selain berbicara tentang persetujuan tindakan giginya mau diapakan serta penjelasan efeknya apa saja, juga kami tekankan kepada dokter-dokter yang bekerja itu harus ada kesepakatan biaya karena kita nggak tahu masyarakat itu siapnya, kemampuannya seberapa, maka harus dikasih tahu di depan. Kalau ini sudah jadi suatu role model bagi klinik gigi yang merakyat istilahnya, ya kalau orang lain mau bikin ya boleh saja. Namanya Fastafil Khairat kan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Jadi Dentisia hadir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat akibat ada gap antara dokter gigi dengan pasien. Gap komunikasi. Kemudian gap tentang bagaimana pasiennya mau tanya ke dokternya sungkan masalahnya. Pergi diperiksa baru komunikasi. Nah, bayar mahal nih. Ada, tapi bukan. Jadi mungkin kan mahal murah itu sebenarnya relatif. Oh gitu ya. Kalau orang menengah ke atas memandang biaya yang misalnya cabut gigi misalnya 100.000 misalnya gitu. Ini jangan sampai ini kliniknya abal-abal. Nah itu gitu juga kan? Sisi lain. Tapi masyarakat menengah ke bawah cabut gigi berapa misalnya 100.000. Dok, saya tidak ada uangku. Bisakah? Bagaimana itu Kak? Kalau ada Dentisia begitu datang. Makanya fungsinya itu sering. Loh saya itu biasanya dokter itu dibawakan hasil bumi, pisang, jalan kote. Jadi dibayarnya pakai itu. Tapi kan namanya konsep rezeki itu kan bukan hanya bicara tentang uang. Gitu. Kalau misalnya uang yang dijadikan masalah, hidup kita tenang, tidak akan pernah tenang karena selalu merasa masalahnya adalah uang. Tidak pernah cukup. Gitu. Makanya ada pasien yang kendala begitu, makanya kita tanya dulu profesinya apa. Ada yang, dok saya cabut-cabut rumput, saya kumpul-kumpul sampah, saya ojek online. Saya ojol. Banyak juga ya yang datang gitu. Saya mau gini Kak, kan Dentisia juga sudah mulai berkembang dan sebagainya. Rencana kedepannya seperti apa Kakak? Kita mau tahu lah kedepannya seperti apa ini Dentisia. Apa mau membuka cabang baru lagi atau bagaimana? Ya rencana kedepannya Dentisia itu
menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Itu rencana kedepannya. Loh, siapa tahu misal saya nggak diminta, tiba-tiba saya dipanggil duluan kan. Kayak gitu. Siapa saja yang mau meneruskan visi Dengtisia, ya ayo sama-sama. Supaya masyarakat terhindar dari mudarat yang lebih besar. Itu tadi. Betul. Artinya dia tidak mendapatkan pelayanan gigi yang tidak seharusnya. Oke. Saya terakhir mungkin kita Kakak pesan kepada masyarakat ini. Pesan kepada sahabat-sahabat Kios 1 juga, apa yang bisa kita sampaikan, mulai mungkin memilih tips, memilih klinik gigi yang benar dan sebagainya, merawat gigi juga mungkin bisa tips tipis-tipis lah Kak. Kalau kita Kakak mungkin, karena paling banyak tuh salah satunya adalah dia tidak tahu cara merawat gigi yang benar Kakak. Gimana? Kalau apa tadi, merawat gigi atau memilih tempat pelayanan gigi? Ya, dua poin itulah Kak. Oke, cara memilih pelayanan kesehatan gigi, kita harus tahu dulu bahwa yang melayani kita adalah tenaga kesehatan gigi formal. Oh, tenaga kesehatan gigi formal itu ada 3. Satu, dokter gigi atau dokter gigi spesialis. 2, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut, namanya sekarang itu. Yang ketiga itu teknisi gigi. Teknisi gigi ini bicara tentang pembuatan gigi palsu, hanya bekerja di laboratorium. Oh iya. Nah, kalau perawat gigi itu pada umumnya menjadi asistennya dokter atau dia lebih banyak fokus ke edukasi dan promosi kesehatan gigi. Nah, kalau dokter gigi kita sudah paham secara jamak kayak gitu. Makanya kalau saudara menawarkan jasa layanan kesehatan gigi, tanya dulu. Dulu sekolahnya di mana? Sekolah kesehatan giginya di mana? Kan segan juga masyarakat Kakak bertanya begitu. Lo enggak. Itu dia kadang-kadang. Dulu Dengtisia malah dikira tukang gigi kita. Nah itu Kakak. Masyarakat itu kadang-kadang tidak enakan kepada dokter, kadang-kadang begitu. Enggak, jadi dok alumni mana gitu kan? Misalnya ada yang kelihatan dia seperti dokter. Tanya dulu alumni mana gitu. Atau ada satu tipsnya, bilang aja bisakah dirawat di rumah? Ya betul. Itu ya, poinnya bisa on call gitu kan? Iya. Bisa panggil ke rumah gitu. Dokter gigi atau tenaga kesehatan formal tidak boleh datang, bukan tidak boleh. Gigi ya, itu hampir tidak ditemukan itu yang melayani datang rumah ke rumah, door to door itu enggak. Kenapa? Alat gigi itu banyak. Berat. Berarti kalau ada yang datang berarti bisa pakai mobil ya, mobile klinik begitu. Nah, itu bisa. Berarti kalau ada yang datang perawatan langsung on the spot berarti bisa jadi tenaga kesehatan gigi formal. Oh, itu dia salah satu cirinya. Oke, di sesi terakhir ini Kak, kita ada game sedikit Kakak ya. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa kata, Kakak hanya menyambungkan dan merespon dengan satu kata saja. Kalau selama ini jawabnya lewat ekspresi, tapi kali ini saya mau Kakak menjawabnya dengan satu kata saja. Ketika saya menyebutkan kata, apa yang terbesit begitu. Oke, yang pertama di kamera ini Kakak ya. Oke, yang pertama PDGI, pejuang kemanusiaan. Oke. Klinik gigi abal-abal. Sedih. Aduh. Istri dan keluarga. Happiness. Kios 1. Mantap. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Kakak. Ya, itu tadi saya sebut PDGI, kenapa pejuang kemanusiaan? Karena sekarang itu lagi hot itu tentang RUU kesehatan. Oh iya betul ya, lagi banyak jadi memang PDGI ini kan pada dasarnya memperhatikan, membela membela hak-hak dokter gigi. Jadi kalau misalnya kewenangannya dipangkas, terlepas perdebatan di antara para anggota PDGI ada yang pro dan ada kontra, tapi sejauh ini PDGI telah berupaya menyelesaikan masalah-masalah para dokter gigi yang misalnya dizalimi, yang tidak diperlakukan adil. Makanya saya anggap dokter gigi, bukan dalam hati saya, PDGI adalah salah satu wadah berjuang, dia berjuang kemanusiaan. Oke, karena nggak digaji loh, orang jadi pengurus PDGI itu kan digaji. Betul. Kayaknya next session harus bahas itu Kakak. Oke, terima kasih pada semua teman-teman Kios 1. Jangan lupa tetap saksikan podcast Kios 1. Jangan lupa tetap komen dan share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Kakak. Saya mau pesan dikit boleh? Apa itu? Kalau Anda mau bisnisnya sukses, itu
ajak istri bergandengan tangan. Iya tipsnya. Oh, satu lagi kakak terakhir. Apa tuh? Alamatnya Dentisia di mana sekarang? Alamatnya ada di Makassar. Makassar. Detailnya nanti bisa dicari di IG-nya. Ada IG-nya. Ya. Klinik Dentisia. Dentisia Makassar. Katanya sudah buka cabang baru lagi di mana kakak? Yes. Itu mungkin ditunggu saja mudah-mudahan karena. Amin. Semoga surga. Ya. Iya oke. Thank you semua teman-teman.